Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, untuk kali ini aku akan bahas tips and tricks um, tes wawancara untuk PPG Prajabatan yang bagian kedua. Nah, perkenalkan namaku Novia Sigma Amalina. Nah, kali ini aku akan sharing tentang pengalamanku saat mengikuti tes wawancara PPG Pajabatan pada saat itu di tahun 2023 gelombang satu. Nah, aku salah satu mahasiswa PPG di Universitas Negeri Malang di bidang IPA. Nah, di sini untuk penjelasan lebih lanjut untuk di part 2 kalian bisa tonton dulu part satu yang nanti akan aku tuliskan linknya di deskripsi video ya. Nah, di sini aku akan jelaskan dulu di bagian yang pertama, yaitu alur tes wawancara ya. Jadi nanti setelah ada pengumuman, teman-teman akan mendapatkan jadwal untuk mengikuti tes wawancara ini. Nah, tes wawancara ini nanti dilakukan menggunakan video call gitu ya dengan Google Meet pada saat itu. Nah, yang perlu kalian perhatikan ada di part satu ya. Jadi kalian bisa tonton dulu di part satu. Nah, setelah nanti sudah sesuai dengan itu, nah kalian akan dibuatkan satu grup oleh operator atau admin yang adminnya sama ya. Nah, itu diisi sekitar puluhan sampai ratusan calon peserta tes wawancara. Nah, di situ nanti berfungsi sebagai eh, berbagi informasi atau terkait dengan jadwal wawancara ini sendiri. Nah, yang perlu diperhatikan juga yang kedua yaitu kalian harus sudah siap 30 atau 45 menit sebelum tes wawancara. Jadi jangan sampai terlewat ya untuk tes kali ini dan terkesan terburu-buru. Nah, selanjutnya adalah pada saat tes ini itu dilaksanakan selama 90 menit atau 1,5 jam dengan dua dosen penguji dan juga satu operator atau admin. Nah, namun pada saat aku tes wawancara dulu itu hanya dihadiri oleh dua orang, yaitu satu operator atau admin dan juga satu dosen penguji. Nah, jadi untuk waktunya sendiri itu maksimal 90 menit teman-teman. Jadi Em, bisa juga lebih cepat selesainya atau pas 1,5 jam. Nah, untuk aku sendiri kemarin pas 1,5 jam. Jadi selama 1,5 jam itu kita akan diberikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa juga kita ulas atau kita sampaikan lagi berdasarkan esai atau tambahan dari diri kita. Itu boleh. Nah, asalkan jawaban itu atau jawaban-jawaban yang teman-teman berikan itu berdasarkan fakta atau sesuai yang kalian alami, gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian yang kedua, aku akan bahas 5 pertanyaan yang ditanyakan pada saat aku tes wawancara dulu, ya. Jadi, untuk wawancara yang pertama ini, aku ditanyai oleh operator atau adminnya. Nah, yang pertama yaitu ceritakan pengalaman Anda saat eh, kegiatan belajar atau mengajar di 3 tahun terakhir. Nah, di sini kalian bisa ceritakan sesuai yang di video part satu sebelumnya ya. Jadi kalian bisa lihat referensi atau inspirasinya di video part satu. Nah, untuk pengalaman ini itu disarankan memang yang baru terjadi ya. Jadi yang masih fresh atau misalkan ingin diceritakan itu kalian masih ingat atau kalian juga bisa susun dulu di dalam dokumen begitu ya atau Microsoft Word atau dokumen esai kalian itu juga bisa kalian gunakan untuk nanti menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah kalian pernah alami selama kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya adalah yang pertanyaan kedua, pada saat pengalaman tersebut kalian rasakan atau kalian alami itu eh, teman-teman bukan sebagai apa? Nah, di sini kalian harus jelaskan secara lebih detail lagi peran-peran teman-teman pada saat pengalaman belajar mengajar itu. Nah, ini kalau bisa lebih detail ya, karena nanti akan banyak sekali pertanyaan seperti diinterogasi seperti itu. Jadi, kalian harus menjawabnya dengan jelas, singkat, dan juga
tidak muter-muter gitu ya. Makanya aku sarankan kalian, mengutarakan pengalaman-pengalaman yang, real kalian pernah rasakan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda berkomunikasi dan bekerja sama? Nah, di sini untuk berkomunikasi dan bekerja sama kenapa menurut, menurut aku ini, penting ditanyakan, oleh penguji kemarin itu untuk melihat bagaimana, teman-teman itu melakukan wawancara, apa ya istilahnya, ngobrol. Nah, ngobrol dengan mungkin, nantinya dengan peserta didik, kemudian dengan guru pamong, atau dengan dosen, atau, masyarakat luas itu ya. Jadi pengen tahu aja kalian komunikasinya tuh bagaimana. Terus, bekerja sama. Nah, bekerja sama ini kan berarti, cara kita untuk apa ya, gotong royong lah istilahnya ya, dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu gimana caranya? Terus kemudian untuk pertanyaan keempat, apa saja kendala yang pernah Anda hadapi saat mengajar atau pada saat pengalaman kalian belajar mengajar itu kalian jelaskan. Nah, kalau pada saat aku wawancara itu kemarin aku, eee, bercerita tentang, pengalaman saat aku mengajar anak yang inklusif. Nah, kayak gitu. Jadi nanti diceritakan lebih jauh dan, untuk pertanyaan kelima, biasanya bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk menceritakannya tuh berarti secara runtut ya. Nah, kalau misalkan masih cukup ada waktu, teman-teman bisa bikin, esainya dulu atau poin-poinnya dulu yang nanti akan membuat teman-teman itu lebih lancar saat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, jadi ini adalah 5 pertanyaan pertama yang dulu ditanyakan, eee, ke aku gitu ya pada saat tes wawancara, seleksi prajabatan tahun 2023 golongan yang pertama. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan lain masih banyak, nanti akan aku sambung ke video yang berikutnya gitu ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan sharing dengan teman-teman atau saudara atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. See you, bye-bye.